Muibi, Ya, waktu zaman kuliah kalian sempat ngekos gak sih? gua emang ngekos sih. Gua enggak sih. Nah lo nih Mui, Ya, lo pernah gak pas di kosan lo itu diikutin sosok secara intens? gua nggak pernah diikutin walaupun kosan gua angker ya. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah sampai kemana-mana gitu loh kejadian horornya. Oh oke. Nah gue pengen cerita nih Mui tentang salah satu penghuni kosan yang bener-bener diikutin sosok secara intens. Wow. Jadi cerita ini tuh dari salah satu anak kuliahan yang ngerantau. Namanya kita sebut aja Abi ya. Dia itu lulusan SMA di Jakarta, cuma kebetulan dapat kuliah di luar kota dan mengharuskan dia tuh buat ngekos Di mana, Nak? di Jogja Mui. Oh, oke. Abi itu emang dari kecil gak kayak anak-anak kecil pada umumnya gitu. Dia bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang normal. Dan karena udah dari kecil, jadi di umur dia yang udah 18 tahun, dia tuh jadi udah terbiasa banget. Sampai-sampai pas dia lagi survei-survei kosan yang ada di dekat kampusnya, dia bener-bener ngajak ngobrol dalam tanda kutip penghuni-penghuni yang ada di sana satu-satu. Oh, seru banget. Ya ibaratnya tuh jadi kayak seleksi gitu kali ya. Dan Abi mutusin untuk tinggal di salah satu kosan yang gak terlalu jauh sama kampusnya. Kenapa si Abi pilih itu juga sebenarnya nggak ada yang tahu. Mungkin dari sekian banyak kosan dia paling nyamannya di situ. Singkat cerita, 6 bulan si Abi tinggal di kosan itu adem-adem aja nih. Sampai akhirnya pas Abi punya pacar di sana, semua itu jadi berubah banget. Jadi si Abi tuh sering ngendap-ngendap bawa pacarnya ke kosan tanpa sepengetahuan penjaga kosannya. Dan dilakuin sama si Abi ini berbulan-bulan tanpa ketahuan sama penjaganya. Sampai akhirnya ada beberapa kejadian yang bikin pacarnya Abi ini tuh udah gak mau lagi main atau bahkan nginep di kosannya si Abi. Karena kejadian horor. Iya bener Mui. Oh. Jadi kejadian pertamanya ini tuh waktu siang-siang pas pacarnya namanya Andin datang ke kosannya si Abi. Dia datang tuh menjelang waktu maghrib lah. Jadi dia tuh masuk ke kosannya, terus dia ngendap-ngendap. Nah si kamarnya Abi ini tuh di lantai 2. Terus pas si Andin lagi naik tangga dan posisi dia di tengah tangga, Andin tuh ngeliat ada perempuan masuk ke pintu kamarnya Abi. Terus di situ Andin langsung cepet-cepet jalan lah ke arah kamar si Abi. Pas Andin udah sampai depan kamar si Abi, di situ dia deg-degan banget karena ya kayak ngeliat Abi dan perempuan lain ada di kamar kosannya kan. Akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngebuka pintu kamarnya si Abi nih. Dan pas Andin buka pintu kamarnya Abi, ternyata kosong, gak ada siapa-siapa Bi. Di situ Andin bingung kan. Akhirnya dia masuk lah, ngecek ke kamar mandi yang di dalam kamar si Abi, juga gak ada siapa-siapa. Terus akhirnya dia duduk lah di atas tempat tidur si Abi. Dan pas baru aja menelpon Abi, si Abi langsung masuk kamar kosan dan bilang kalau dia tuh abis dari depan beli makanan buat mereka berdua. Nah tapi di situ si Andin tuh gak cerita apa-apa ke Abi karena Andin ngerasa mungkin dia salah lihat aja kali ya, karena kan kamarnya kosong.